Mochtar Embut dikenal sebagai pencipta lagu dengan karya-karyanya yang lembut dan melodi yang khas. Lagu-lagunya abadi hingga kini. Bahkan, ia disebut-sebut sebagai komposer terbesar setelah Cornel Simanjuntak. Namun, hingga akhir hayatnya, ia tetap hidup sendirian. Nona manis dari Jakarta, pinggang ramping dan jelita, kain songket baju sutra, sedap dipandang mata. Ayah Mochtar Embut, yakni Embut, merupakan seorang pemain biola, klarinet, dan saksofon. Embut tergabung dalam opera Miss Ribut Orion pada masa kolonial. Miss Ribut Orion adalah salah satu rombongan tunil terbesar di masa itu. Di rombongan tersebut, Embut bertemu Sukinah, seorang penari balet. Mereka lantas menikah. Pengembaraan Miss Ribut Orion mengantarkan pasangan ini ke Makassar. Di kota itu pula, pada 5 Januari 1934, Mochtar Embut lahir. Karena dedikasinya kepada musik, Embut meninggal dunia saat meniup klarinet pada suatu pertunjukan di Bandar Udara Kemayoran, Jakarta, tahun 1956. Bakat bermusiknya ini diturunkan dari ayahnya. Pada usia 5 tahun, ia sudah bisa bermain piano. Ketika menginjak 9 tahun, ia menciptakan lagu anak-anak berjudul Kupu-Kupu. Di usia 16 tahun, ia menyelesaikan karya pertamanya untuk piano, yakni Percakapan dengan Alam. Mochtar Embut adalah otodidak yang keras. Ia tak pernah mengenyam pendidikan musik. Mochtar dikenal sebagai pencipta lagu yang giat. Bahkan, beberapa karya ciptaan Embut disangka sebagai karya anaknya. Misalnya lagu Karena Janji. Setelah menyelesaikan SMA di Makassar, ia pindah ke Jakarta dan memperdalam musik. Ia sempat mengenyam pendidikan di jurusan Bahasa Prancis di Universitas Indonesia, namun tak diselesaikan. Ia enggan belajar musik ke luar negeri, entah karena alasan apa. Ketika menerima tawaran pendidikan musik di Jepang pada 1962 misalnya, ia menolak. Hingga tahun 1965, RRI Jakarta pada waktu tertentu memperdengarkan permainan Embut bersaudara. Inti dari kuintet ini adalah Mochtar dan Safi'i, kakak beradik putra Pak Embut. Lagu ciptaannya cermin hidup yang sepi. Ia pemalu dan tak suka publisitas. Ia lebih senang menyibukkan dirinya di latar belakang sebuah acara. Misalnya ketika Festival Lagu Pop Internasional di Tokyo, Jepang pada 1971, waktu ciptaannya With Deepest Love from Jakarta mendapat penghargaan dari panitia, orang baru tahu di antara peserta ada Mochtar. Ia bertindak sebagai dirijen orkes yang memainkan lagu ciptaannya yang dinyanyikan Elis Rikudus. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang memimpin orkes simfoni di Tokyo. Sepanjang hidupnya, Mochtar menghasilkan lebih dari 100 lagu. Beberapa lagunya seakan tinggal abadi dalam kenangan. Misalnya, Di Wajahmu Kulihat Rembulan
di sudut bibirmu, dan tiada bulan di wajah rawan. Wajahmu kulihat bulan yang mengintai di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kau ditatap insan yang haus akan belayan? Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Di masa konfrontasi mengganyang Malaysia, Mokhtar menulis lagu dari rimba Kalimantan Utara. Untuk pemilu 1971, ia menciptakan lagu Mars Pemilu. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah ilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Ia pun menggubah 9 lagu dari sajak penyair W.S. Rendra, berjudul Lagu Sepi, Jatuh Kekasihku, Permintaan, Rambut, Jauh, Surat Bagi Pacar, Janganlah Jauh, Kekasih, dan Angin Jahat. Selain musik, ia senang melukis. Ia pernah belajar dengan pelukis Heng Ngantung. Mokhtar sempat menyelesaikan kumpulan lagu populer 1, sebuah lagu yang memuat 27 lagu rakyat Indonesia dan 9 lagu barat. Dalam hal jodoh, Mokhtar pernah patah hati. Dikala ibunya menawarkan jodoh, ia selalu bilang, nanti saja, nanti kayak dulu lagi. Untuk gadis pujaannya, Mokhtar pernah menulis lagu Salam Mesra buat Halmahera. Sang gadis yang lahir di Bogor saat itu sedang bermukim di Jalan Halmahera, Semarang. tepian kota, di sanalah hati tertambah, meski jauh, terasa dekat. Terperangkap oleh ketekunan bekerja
yang nyaris tak kenal lelah, Mokhtar akhirnya digigit penyakit liver dan kanker hati. Ia sempat dirawat di Rumah Sakit Boromeus, Bandung. Saat itu, orang mengaitkannya dengan Itha Maengkong, seorang gadis Minahasa yang bekerja di Yayasan Musik Indonesia. Padahal, mereka cuma bersahabat akrab. Dari ranjang rumah sakit, Mokhtar menulis kepada Itha, "Saya berusaha dengan segala daya dan jalan apa saja untuk mempercepat kesembuhan saya, sehingga saya bisa kembali ke karir saya." Tetapi usaha itu kandas. Mokhtar meninggal dunia di Rumah Sakit Boromeus, Bandung pada 20 Juli 1973. Jenazahnya dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta.